dirampas, NU dirampas. So Indonesia nggak dirampas. Bin Yahya semua. Ya Allah, naudzubillah teman naudzubillah. Orang wedi dosa, tidak takut dosa. Di sini juga disebutkan, ya aku sendiri seperti pementasan wayang. Ono Mbak Alawi wayangan, ayo. Wes ceken. Ono Mbak Alawi wayangan. Ono ada satu wayangan, wong wayangan ukaron dari alir dari Alawi Wahabi. Ya, cabut lagi buku ini. Ini buku sesat dan menyesatkan umat. Ayo, dengarkan baik-baik ini. Islam Nusantara adalah ajaran Islam yang dibawa ke Nusantara oleh para ulama dari kalangan Ahlul Bait, keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari ajaran Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa iki wali songo, itu Pak Alawi, tapi diakui Pak Alawi iki lho, ini iki lho jenenge. Jin wali dari Tarim. Suatu ketika Maulana Habib Lutfi bin Yahya bercerita, dulu di Pekalongan ada seorang syarifah bernama Zainal Al-Jilani. Dia kemasukan jin. Aku mau keluar, namun bila yang mengobati dan mengeluarkanku itu Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Nanti kalau ini digugat, nanti pasti akan ngeles. Yang ngarang kan bukan saya ya. Sama. Ahlul marhaban itu berani jenengan mengatakan terputus dan kadang kok berani sekali gitu. Walaupun ada perbedaan, kita tetap bersaudara. Nah, jadi beliau ini sering bersama tampil dengan para habib. Di antaranya adalah Kang Mas Al-Habib Idrus Al-Idrus. Begitu juga bersama dengan habib-habib yang lain pada waktu tampil satu panggung pada satu acara yang sama. Beliau abahnya adalah guru saya. Tapi walaupun begitu, namanya untuk meluruskan hal yang kurang lurus, ya, membenarkan yang salah, maka kita tetap harus objektif. Walaupun beliau adalah putra dari guru saya, seandainya salah juga saya akan mengingatkan beliau. Gitu. Nanti begitu juga jika saya keliru, ya jangan diikuti. Saya melihat dan mengikuti channel panjenengan ya. Ketika di channel panjenengan itu mensut Habib Umar bin Hafid, itu cucu Nabi, semoga kita nanti bisa dipertemukan dengan kakek datuknya Rasulullah SAW. Sebenarnya bukan nih, Habib Umar bin Hafid, Habib Ali Al-Juri itu bukan keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan data kitab yang ada, kan dengan ragu, minta bukti kepada saya kan harus melihatkan bukti, dalilnya mana kan gitu. Membuktikan secara autentis bahwa sejarah leluhur marhabab itu berani jenengan mengatakan terputus dan batal. Terputus dan batal. Nuzul ya kadang kok berani sekali gitu. Tapi saya juga tetap husnuzon ya. Karena tidak mungkinlah memberikan statement kalau tidak ada argumen begitu ya. Harus ada ini dasarnya. Yang terus terang saya juga penasaran, tapi juga bukan berarti menjelekkan satu sama lain. Nah, ini bisa saya analogikan ya dengan peristiwa pemalsuan makam-makam sekaligus pengkloningan seorang tokoh yang ada di Indonesia. Itu berlaku juga dulu di leluhurnya para Habib Alawi. Termasuk diantaranya adalah Imam Ahmad Al-Abah An-Nafad itu aslinya tidak hijrah dari Basrah Irak ke Yaman Hadramaut, enggak. Cuma namanya saja memang terkenal karena di dalam kitab Al-Ghaibah dari eksternal, ini kitabnya At-Tusi, kitab karya dari Syiah Imamiyah, Isna Asriyah. Itu di bawahnya Al-Kafi, Usulul Kafi ya, Bukhari Muslim lah kalau menurut kita itu. Itu terekam ada riwayat hadis yang berasal dari Imam Ahmad bin Isa Al-Alawi bin Ali Induriyati Ja'far. Berarti ya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafad yang asli, tapi di tahun 234 Hijriah. 234 Hijriah bertemu dengan imam yang ke-10 dari pemimpin Syiah Imamiyah Itsna Asriyah yang bernama Ali Al-Hadi. Berada di desa Surya, 6 km kurang lebih dari kota Madinatul Munawwaroh itu.
Berarti jika melihat skema pertemuan ini, kemungkinan besar Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat itu wafat di Madinah atau wafat di Irak lalu dimakamkan di Najaf atau di Madinah, karena leluhurnya Imam Ahmad itu berasal dari Madinah. Dan keluarga besarnya Imam Ahmad Al-Aba itu berasal dari Syiah Imamiyah. Nah, Imam Ali Al-Uraidi juga Syiah. Terus Imam Muhammad An-Naqib itu juga ahli Nakobatul Ashraf, pencatat nama-nama keturunan Nabi, keturunan Ali. Itu Muhammad An-Naqib, terus diturunkan ke anaknya yang bernama Isa An-Naqib itu. Jadi tidak kemana-mana. Lalu kenapa bisa pada tahun 317 Hijriah yang jika dihitung 234 itu usianya sekitar 25 sampai 30 tahun. Ditambah sampai 317 untuk apa? Umur 100 tahun tua-tua hijrah dari Basrah, nggak langsung ke Hadramaut Yaman, tapi muter ke Madinah dulu. Dari Madinah setahun berikutnya baru berhijrah ke Makkah sekaligus beribadah haji, lalu perjalanan diteruskan ke arah selatan menuju ke Yaman kalau sekarang, ke sebelah baratnya Yaman, lalu bergeser ke sebelah timurnya Yaman di provinsi kegubernuran Hadramaut sekarang. Tua-tua untuk apa? Bersama dengan 70 pengikutnya, membawa bekal yang begitu banyak. Terus bersama pula dengan Bani Al-Ahdal sepupunya dan Bani Budaimi yang saudaranya sama-sama dari Husaini. Ini cerita-cerita yang dikarang oleh para petinggi atau leluhur Habib Ba'alawi sendiri. Dan ini tidak diamini juga oleh kawan-kawan mereka dari Bani Al-Ahdal. Tidak sesuai dengan tahun hijrahnya. Terus ada data yang menjadi rujukan pertamanya, yakni sambung menyambung sampai di mana tokoh itu ada hidup di tahun berapa. Sama seperti nyambungnya periwayatan atau sanad kita. Itu yang saya maksudkan. Jadi kayak kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim kan ada sanad, terus rawinya mengacu pada sanad tersebut sama menyambung sama Rasulullah. Al-isnad duminatin laulal isnad laqala man syaa. Isnad atau sambung data periwayatan keilmuan itu harus ada, bahkan wajib ya. Kalau tidak ada berarti orang nanti akan mengaku seenaknya. Misalkan saya mengatakan saya memiliki guru dari ilmu tauhid atau akidah dari Abah Jenengan Romogi Haji Mastur almarhum misalkan gitu. Berarti saya boleh meriwayatkan cerita beliau dari mulut saya ke santri saya dan seterusnya kan begitu. Tidak boleh saya harus seenak saya sendiri ngarang-ngarang cerita, kecuali saya mengembangkan pemahaman saya berdasarkan matanya, saya hanya mensyarahinya, itu boleh. Sama Jambal, kita bongkar pertama di sini teman-teman. Nah, inilah jemaah umroh kalau mau datang ngambil berkah, nah ke sini nih. Ini ada pasir-pasir di sini. Nah, ini kalau Gus Romil pakai pasir ini langsung rezekinya tambah banyak ini. Nah, terus ini dua kuburan ini teman-teman. Dua kuburan ini kalau ada orang yang nggak bisa hamil datang ke kuburan ini gosok-gosok perutnya langsung bunting, keluar anak-anak pendongeng nanti. Nah, dua kuburan ini. Ya. Begitu. Terus ini di kuburannya Ubaidillah. Kakak mereka, kata mereka dikuburkan di dalam situ. Di sini. Teman-teman. Ini di Jambal. Sekarang kita ke kuburannya Habib Abu Bakar bin Salim. Nah, kita ke Inat ini. Ke Inat, kuburan Inat.
Nah, ini pasir di sini, pasir-pasir ini adik-adik. Ini pasir-pasir inilah yang sering diambil dikirim ke Indonesia. Ini pasir-pasir ini diambil dikirim ke Indonesia, dijual di Shopee, dijual di apalah, pokoknya tempat jualan lah. Nah, ini kondisi kuburan Inat ini. Nanti Gus Romil salah lagi, kalau salah huruf salah lagi. Dibilang bukan shot tapi sha. Oke lah, sekarang harus jelas. Ini tempat mereka punya kuburan. Nah, ini pintu mau masuk ke gerbang, mau masuk ke kuburan Abu Bakar bin Salim. Ini kisahnya teman-teman. Abu Bakar bin Salim ini pernah mimpi bahwasanya Nabi Hud datang ziarah ke kuburannya. Makanya kata Nabi Hud, kalau kau tidak ziarahi saya wahai Abu Bakar bin Salim, maka sayalah yang menziarahi kamu. Kisah itulah makanya kuburan Hud sekarang diabadikan bahwasanya ada. Jadi penetapan tentang kuburan Nabi Hud itu teman-teman adalah datang dari mimpi seorang Habib ini, si Abu Bakar bin Salim ini mimpi bahwasanya Nabi Hud ada di lembah itu, di gunung itu. Makanya sekarang mereka bangun. Itu. Jadi kuburan itu bukan dilihat dengan mata kepala. Kata Rumli Abbas mengatakan ini harus ainul yakin, hakul yakin, harus ilmu yakin. Tapi bagaimana dengan mimpi? Kok kuburan Hud diambil dengan mimpi terus dibangun? Apakah itu termasuk yang kamu kowar-kowarkan di YouTube? Wallahu a'lam. Itu tergantung kecerdasanmu sendiri dan kamu bertanggung jawab di hadapan Allah. Nah, ini kuburan yang ada di ini Quran yang di dekat kuburannya Abu Bakar bin Salim. Lihat tuh, Syekh Abu Bakar bin Salim tulisannya. Kami sudah masuk di kandang-kandangnya. Nah, dilihat teman-teman ya. Tuh, lihat tuh. Nah, lihat tuh adik-adik ini. Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, ini kuburannya. Siapa bilang kita nggak berani masuk di ini? Nah, tuh. Di dalam kuburan ini disiapkan AC, kipas angin, semua ada di dalam sini. Ini. Terus sebelum kita lanjut, manakah pasir yang paling mahal yang harganya 2 juta? Satu botol kecil, lebih kecil dari inilah, sekecil ini. Pasir yang paling mahal teman-teman, di dalam kuburan ini ada lubang kecil. Di kuburan ini ada lubang kecil, teman-teman bisa masukin tangan, merogoh di dalam, terus mengambil pasir itu. Inilah pasir yang paling mahal, harganya 2 juta. Ini di kuburan ini. Kalau kalian mau tahu, pasir yang mengatakan Inad, kuburannya diambil di kuburannya Abu Bakar bin Salim, di sini tempatnya. Dalam kuburan ini. Ini kayu semua ini teman-teman. Dipakaikan kain sama mereka. Oke. Terus, nah ini ya. Terus ini pasir. Ini teman-teman saya taruh di botol ini, mau dibawa pulang katanya. Ada yang taruh di botol di sini. Ini pasir yang ada di kuburannya Abu Bakar bin Salim. Jadi yang mengatakan kami tidak masuk di tempat mereka itu dusta semata. Mereka mengatakan ke kami nggak masuk ke tempat mereka. Kami nggak masuk ke tempat-tempat yang dikeramatkan. Kami masuk ke tempat-tempatnya mereka nih. Mau bukti apa lagi kalian? Inilah. Coba bayangin teman-teman, kaum muslimin dari Indonesia disuruh umroh lewat ke Tarim dulu baru datang ke Saudi. Datang batalin keislaman di sini, mengutus-utuskan mereka punya nenek moyang yang palsu, terus datang ke Arab Saudi untuk beribadah. Apa enggak mengerikan gitu loh. Coba bayangin itu. Tuh. Data ini isinya di depannya ini sampah semua ini. Sampah semua isinya. Ini yang dibilang di Tarim nggak ada aspal, ini aspal loh semua ini. Tuh. Dari sebelah sana itu aspal. Tembok. Lantai. Makanya Abdul Somad itu kalau mau dongeng yang benar. Dikasih ini aspal semua ini. Karena ada pasir, ada debu-debunya aja. Ini aspal semua di sini nih.
Makanya Abdul Somad itu kalau dengung-dengung, dengung yang baik. Jangan dikasih tempe Habibah langsung dongeng. Gayanya aja setinggi langit. Nah tuh. Nih kalau mau ambil pasir teman-teman, kalau mau pesan nanti saya bawakan. Begitu ya teman-teman ya. Sekian dari saya. Sudah lengkap semua pembongkaran kita yang ada di Yaman. Kayak gitu dalam persoalan kebenaran. Jangan bertanya apa yang dikupas di situ. Harusnya kamu nggak perlu bertanya itu. Ngasal palsu, dia sedang memberikan informasi ya. Kalau dia sudah ke sana dan memberikan informasi bahwa keadaan apa tadi Ina, Tarim, yang pasir-pasir yang dijual belikan untuk kemusyrikan bangsa Indonesia, yang nggak ada modal apa-apa, comot-comot pasir itu lalu dijual sampai nilai 2 juta ya. Dan endingnya tadi di makam tadi nggak ditulis juga sih Sayyid. Tadi ditulisnya Sayyid apa Syehrul tadi? Syekh Abu Bakar bin Salim. Coba saya buka ulang. Saya buka ulang ya, Tengku ya. Saya buka ulang. Saya nggak mau dibilang framing. Suruh robah ya Romal, itu suruh robah sebagai Sayyid itu, jangan. Tadi gue denger dan baca Besarin host. ditulisnya bukan Sayyid. Ya. Besarin host, nggak usah besarin pengkhianat host. Nggak ada gunanya masih besar pengkhianat. Saya dulu menghargai Romli Abbas, sekarang saya sudah nggak hargai dia. Karena nggak ada sama sekali girohnya terhadap masyarakat Indonesia, malah membela kebusukan. Tuh, Syekh Abu Bakar bin Salim. Tidak ada Sayyid. Diam di zoom. Rumel itu Saktia. Jangan geser di zoom. Tunggu. Voice, pause. Nah baru zoom. Kasih lihat yang jelas dulu, jangan sampai setengah begitu. Syekh Abu Bakar Bangladesh. Abu Bakar Bangladesh. Iya, Abu Bakar Bangladesh. Jadi sebentar. Ini kok nggak Habib, nggak Sayyid ini? Seluruh robah ya. Besok kamu datang ke Inat, itu tolong disuruh robah pakai Sayyid ya, Sayyid Syarif, jangan Syekh. Kan cucu Nabi katanya. Gimana sih? Iya, saya juga bingung. Ya, Kenapa yang kalau di ini Indonesia ya? Benar juga sih Tengku ya. Hmm. Tengku jeli sekali loh Tengku ini ya, Masya Allah ya. Tengku itu jeli sekali teman-teman ya. Dia bisa mengetahui itu Orang semua. cerdas ya harus dinilai. Jadi udah jelas ya teman-teman ya. Jadi foto tadi itu Abu Bakar apa sih? Abu Bakar bin Salim. Itu Tengku. Iya, Abu Bakar bin Salim itu Bangladesh mau bin Salim mau Bangladesh bodo amat, nggak penting bagi saya. Oh jadi itu tahun berapa sih itu? Ada tulisannya di bawah Tengku. Bang Rumel Abbas itu Abu Bakar bin Salim tahun berapa sih? Tahun berapa sih? Di mute itu Rumel itu di mute. Di mute. Coba gue cek lah, kalau dia nggak mau nggak apa-apa. Gue juga bisa nyari. Syekh Nyari alibi. ini kan nggak perlu katanya itu dia bisa bawa apa di situ kan sama. Ini cuma gambaran aja. Ya begitulah teman-teman. Ini sering diulang-ulang ya. Jadi pembahasan Jadi Mata dari kebenaran.